Ketakutan Ivana. Pagi menjelang, Ivana baru saja keluar dari kamar mandi dengan badan yang lemas dan gemetar karena kedinginan. Karenja semakin memiliki banyak cara untuk mengerjanya dan mendapatkan jatah. Aku gak mau main di kamar mandi lagi, ucap Ivana kesal dengan badan yang gemeteran. Jangan gitu sayang, maafin aku ya, ucap Karenja menahan senyumnya sambil mengeringkan rambut Ivana. Dingin Bi, kamu kan tahu aku gak bisa kedinginan, ucap Ivana merengek. Karenja tersenyum, ia seperti kembali melihat celah untuk menghangatkan badan Ivana. Sini aku peluk biar hangat lagi, ucap Karenja tersenyum penuh kemenangan. Mereka belum memakai baju sama sekali, Karenja yang hanya memakai handuk, dan Ivana yang hanya memakai bottom saja, sehingga membuat peluang semakin besar untuk kembali bermain kuda-kudaan. Bi, aku kedinginan, nanti mandi lagi aku gak mau, keluh Ivana dengan napas yang memburu. Tok, tok, tok. Mereka terkejut ketika pintu kamar diketuk oleh Sapira. Ivana menatap Karenja dengan sayu, namun mereka harus kembali ke Indonesia pagi ini. Dia cepat bersiap, sarapan sudah kakak siapkan, ucap Sapira dari luar. Iya kak, teriak Ivana. Ia menatap Karenja dengan hasrat yang masih membara, begitu juga dengan Karenja. Adiknya sudah berdiri, tegak menjulang dan siap untuk bertempur. Sayang, panggilnya memelas. Lakukanlah Bi, ucap Ivana tidak tega. Mereka kembali melakukan penyatuan yang berlangsung singkat sekitar 15 menit dan kembali mandi lalu bersiap-siap untuk pulang. Sementara di luar, Fajri dan Sapira mengernyit ketika Ivana dan Karenja tidak kunjung keluar. Apa mereka menikmati bulan madu, Mas? Tanya Sapira mengernyit. Sepertinya iya sayang, apa kita undur saja waktu penerbangan? Ucap Fajri mulai menyuap makanannya. Jangan sayang, kasihan anak-anak, ucap Sapira. Kita tunggu sebentar lagi, kalau misalnya mereka ingin bulan madu, tinggalkan saja dan kita kembali terlebih dahulu, sambungnya. Mereka memakan sarapan itu hingga tandas, semua koper dan perlengkapan lainnya sudah berada di ruang tamu, hanya tinggal diangkat saja. Coba ketuk dulu pintunya sayang, ucap Sapira meminta Fajri untuk menyusul mereka. Iya sayang, kamu duduk saja, ucap Fajri. Ia melangkah menuju kamar Ivana dan hendak mengetuknya. Namun Karenja lebih dulu keluar sambil menggendong koper. Kalian mau pulang atau di sini dulu? Tanya Fajri datar. Kami pulang bang, kerjaan sudah menunggu, ucap Karenja mendelik. Kalau gitu cepat, sebentar lagi pesawat akan lepas landas. Udah mepet masih aja mengambil kesempatan, ucap Fajri berlalu dari sana. Karenja tersenyum dan menggeleng melihat tingkah Fajri yang masih sensi kepadanya. Ia segera mengeluarkan semua barang bawaan dan menggendong Ivana di punggungnya yang sudah terlelap karena kelelahan. Nana tidur ja, berapa ronde kalian semalam? Tanya Sapira ingin tahu. Gak banyak Kora, 3 atau 4 ya, aku gak hitung, ucap Karenja terkekeh. Fajri datang dari dapur dan membawa kotak makan untuk Karenja dan Ivana di atas mobil nanti. Ia hanya menggeleng melihat kelakuan pengantin baru itu. Para bodyguard sudah membawa semua barang. Mereka segera keluar dari apartemen dan segera menguncinya. Mobil melaju cukup kencang karena jarak apartemen dengan bandara memakan waktu kurang dari 1 jam. Jika terlambat maka penerbangan mereka bisa diundur 1 atau 2 jam setelahnya. Ivana tertidur di pangkuan Karenja. Tanpa malu atau segan, pria tampan itu mengecup pipi Ivana di hadapan Fajri dan Sapira. Sayang, aku juga mau dikecup-kecup seperti itu, ucap Sapira menggoda mereka. Boleh sini sayang, ucap Fajri. Bibir Sapira dan sukses membuat Karenja membulatkan mata. Ngenes kan lo, ucap Fajri tertawa bersama Sapira. Karenja hanya mendelik, ia kembali membelai pipi Ivana dan memandang wajah cantik sang istri yang terlihat kelelahan. Memang sudah saatnya aku mengikhlaskan Ivana untuk Eja. Dia terlihat begitu mencintai adikku. Berbahagialah kalian sampai tua nanti, batin Fajri lega. Ja, bangunin Nana dulu, kalian belum sarapan, ucap Sapira mengeluarkan bekal makanan tadi. Karenja mengangguk. Ia membangunkan Ivana dengan begitu lembut dan penuh kasih sayang. Hingga gadis cantik itu terbangun dan tanpa menyadari sekitarnya, ia mengecup bibir Karenja dan tersenyum. Hal itu membuat Fajri dan Sapira terkejut bukan main melihat Ivana yang cukup agresif. Astaga dek, kakak yang udah lama menikah, masih malu kalau cium abang duluan. Kamu belum lagi seminggu sudah seperti itu. Ya Tuhan, semoga mereka segera mendapatkan momongan, batin Sapira tidak menyangka. Diam Fajri dan membuat Ivana tersentak. Sudah puas kecup-kecupnya,
Tanya Fajri menggeleng. Kita udah berangkat, Bi? Tanya Ipana yang baru menyadari jika ia berada di dalam mobil. Iya, kita sudah berangkat. Sana sarapan dulu, nanti kecup-kecup lagi, ucap Sapira terkekeh. Ipana tersenyum malu karena ia ketahuan agresif oleh abang dan kakaknya. Ia menerima suapan dari Karenja dan menghabiskan sarapan itu bersama hingga tandas. Hingga mobil berhenti di bandara, mereka segera bergegas karena waktu hanya tersisa 15 menit lagi sebelum melepas landas. Sayang, habis dari sini aku harus pergi ke Bali, ucap Karenja tiba-tiba setelah ia melihat pesan sebelum mematikan ponselnya. Kenapa? Tanya Ipana mengernyit. Restoku yang ada di sana bermasalah, sayang. Kamu mau ikut atau pulang? Tanya Karenja. Bermasalah? Aku ikut saja kalau gitu, ucap Ipana terkejut. Jangan sungkan untuk meminta bantuan jika kamu mendapatkan masalah, ucap Fajri. Iya bang, terima kasih, ucap Karenja tersenyum. Pesawat lepas landas pada pukul 8 pagi waktu Bangkok. Fajri sempat untuk mengatur jadwal penerbangan kembali menuju kota Denpasar untuk mengantarkan kepergian Karenja. Setelah menghabiskan waktu selama 3 jam lebih, pesawat kembali mendarat dengan selamat di Bandara Soeta. Mereka segera turun dan langsung menuju ruang tunggu khusus Dirgantara. Tepat pada pukul 12 siang, nanti Karenja dan Ipana akan kembali mengudara menuju Provinsi Bali, lebih tepatnya di kota Denpasar. Fajri dan Sapira memilih untuk pulang terlebih dahulu karena ibu hamil itu mengeluh sakit pada pinggangnya. Tinggallah pasangan bucin itu duduk sambil berpegangan tangan. Ipana bersandar di dada Karenja dengan manja. Baby, ada masalah apa di sana? Tanya Ipana lembut. Ada yang bilang kalau restoku nggak ada izin berdirinya. Mereka juga mengatakan kalau makananku nggak higienis, sayang. Padahal semuanya sudah aku pastikan sebelum pembukaan kemarin, ucap Karenja lirih. Jangan sungkan untuk meminta bantuan, Bi. Aku akan membantu jika kamu menyetujuinya, ucap Ipana tersenyum. Selagi aku mampu, aku akan berusaha untuk menyelesaikan semuanya, sayang, ucap Karenja tersenyum sambil mengecup kepala Ipana. Ia sudah meminta asisten koki untuk mengambilkan data restoran yang ada di Pulau Bali. Aku mencintaimu, baby, ucap Ipana tersenyum. Aku lebih mencintaimu, sayang, istriku bidadariku, ucap Karenja mengecup kepala Ipana berulang kali. Baby, panggil Ipana lembut. Iya sayang, jawab Karenja tak kalah lembut, bahkan terdengar merdu di telinga Ipana. Ia tersenyum, gimana kalau seandainya aku susah untuk hamil, Bi? Apa kamu mau menunggu atau hidup hanya ada kita berdua? Tanya Ipana tiba-tiba. Kita akan berusaha, sayang, tetapi jika Tuhan memang tidak memberikan kita kesempatan, aku hanya ingin hidup berdua dengan kamu, menghabiskan waktu bersamamu. Yang penting jangan sampai berpikir untuk saling meninggalkan, ucap Karenja sendu. Ipana mengangkat kepalanya dan menatap Karenja dengan lekat. Wajahnya berangsur sendu. Pasti banyak orang yang akan kecewa jika ia tidak bisa mengandung. Kenapa kamu bertanya seperti itu, sayang? Tanya Karenja mengelus pipi Ipana dan mengecupnya dengan lembut. Entahlah, Bi. Aku hanya merasa takut, ucap Ipana lirih dan kembali memeluk Karenja. Aku gak akan membebankanmu tentang anak, sayang. Tapi jika kamu tidak keberatan, jangan sampai mengundur atau menggunakan obat-obatan yang seharusnya belum bisa kamu konsumsi, ucap Karenja memahami ketakutan Ipana. Apa kamu akan menikah lagi jika ibu meminta? Tanya Ipana tercekat. Enggak akan, sayang. Aku cuma butuh kamu mendampingi aku. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti ini? Tanya Karenja. Aku takut jika aku tidak bisa mengandung, Bi, ucap Ipana lirih. Nanti kita periksa ke dokter ya, sayang. Nanti kita juga melakukan program kehamilan. Jika kamu sudah siap, ucap Karenja tersenyum. Dari awal aku tidak pernah terpikirkan untuk memiliki anak. Tidak masalah jika kita tidak memilikinya, sayang. Aku hanya ingin dirimu selalu ada di sampingku sampai kapanpun, batin Karenja. Mereka terdiam hingga asisten koki datang dan pesawat segera lepas landas. Tangan mereka masih bertautan satu sama lain tanpa terlepas barang sedetik pun.